Selamat malam, saya Helena Susanti Bagur, Ruang 1 Semester 4, akan menjawab pertanyaan UTS Mata Kuliah KBG. Pertanyaan pertama itu, apa itu KBG? KBG adalah kelompok-kelompok yang berbeda yang telah berusaha untuk menciptakan dengan mengkoordinasikan kelompok-kelompok manusia yang justru terpisah-pisah di dalam satu paroki, teritorial ataupun komunitas yang saling berdekatan, secara khusus orang miskin dan sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan komunitas basis gerejawi? Komunitas basis gerejawi adalah kelompok kecil orang Katolik yang merupakan basis dalam hidup gereja. Karena yang pertama itu kelompok inti bersifat kerakyatan, grassroots, tinggal di bawah. Yang kedua itu kelompok ini benar-benar merupakan perwujudan konkret dari kelompok Kristus yang kita sebut gereja. Yang ketiga, kelompok ini menjadi sel inti elan vital hidup menggereja yang memperkuat dan menopang eksistensi gereja yang luas. Yang keempat itu, kelompok ini mampu menjalin kerjasama dalam bentuk teamwork yang solid pada tingkat akar rumput. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sejarah lahirkan KBG? Secara singkat, dalam sejarah gereja, gagasan persekutuan atau komunio dalam komunitas basis sudah dihayati sejak awal. Contoh yang paling sering disebut adalah komunitas gerejawi, komunitas gereja perdana. Kisah para rasul mengisahkan bahwa murid-murid Yesus setelah peristiwa Paskah selalu berkumpul untuk mendengarkan sabda Allah, memecahkan roti dan saling berbagi satu sama lain. Bahkan komunitas Yesus yang dibentuknya selama ini berkarya di Israel dapat dipandang sebagai komunitas basis. Yesus memulai dari memberi bentuk gerakan kerajaan Allah dengan memanggil dan membentuk kelompok 12 rasul. Dalam persekutuan dengan Yesus, kelompok mini ini diutusnya untuk mewartakan kebaikannya di tengah dunia. Lalu pertanyaan yang keempat itu, landasan pembentukan KBG. Yang pertama itu dasar biblis. Pembentukan komunitas basis gerejawi diinspirasi dari kitab suci Perjanjian Baru, terutama di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47 yang berbunyi, mereka bertekun dalam persekutuan tetapi bersatu hati, berkumpul bersama-sama atau di bidang persekutuan, bertekun dalam pengajaran para rasul atau bidang pewartaan, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, memuji Allah atau bidang liturgi, membagi-bagi sesuai dengan keperluan masing-masing atau di bidang pelayanan. Mereka disukai semua orang atau kesaksian. Yang kedua itu dasar teologis. Gagasan tentang komunitas basis diinspirasi oleh ajaran tentang Allah Trinitas, yakni Allah sebagai persekutuan antar pribadi yang sempurna. Leonardo Boff menegaskan bahwa dalam diri Allah ketika pribadi ilahi memiliki segala sesuatu secara bersama-sama dan saling memberikan segala sesuatu kepada yang lain, kecuali kekhasan yang membentuk identitas masing-masing pribadi. Yang ketiga itu dasar teologis. Yang pertama itu visi gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus dari Nazaret sebagai Tuhan dan Kristus. Begitu rupa sehingga dalam persekutuan itu semua orang beriman bersatu sebagai saudara-saudari seperjuangan. Yang kedua itu misi gereja. Gereja dipanggil menjadi sakramen atau tanda yang menyatakan masyarakat luas bahwa Allah menghendaki keselamatan semua dan setiap orang. Yang keempat itu dasar sosiologis.
Arus informasi dan globalisasi telah mengubah struktur-struktur masyarakat. Persekutuan hidup primer yang di dalam masyarakat tradisional dan tertutup menjadi sikap dan cara hidup sehari-hari, akhirnya terkikis oleh perubahan masyarakat. Baik, itu saja. Saya mengucapkan terima kasih.